Diare merupakan masalah pencernaan dengan manifestasi berupa gangguan buang air besar, seperti frekuensi meningkat, konsistensi tinja yang cair, dan dapat disertai dengan keluarnya darah. Penyebab diare bersifat multikausal, ada bakteri, virus, maupun parasit. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian diare antara lain ketersediaan air bersih, penggunaan jamban, kebiasaan BAB di sungai menjadi penyebab utama penyebaran bakteri E. coli yang ada di tinja ke manusia. Air terkontaminasi E. coli yang dikonsumsi sehari-hari akan dimasak sebelum dikonsumsi. Jika air dimasak tidak mencapai standar titik didih, maka bakteri akan tetap hidup. Akhirnya, kita meminum air yang mengandung E. coli. Selain itu, keberadaan lalat juga menjadi faktor yang berhubungan dengan kejadian diare. Oleh karena itu, diperlukan perilaku hidup bersih dan sehat atau yang sering dikenal dengan PHBS. Misalnya, mencuci tangan menggunakan sabun, memiliki sanitasi yang baik, penggunaan air bersih, membuang sampah pada tempatnya, dan diperlukan pengetahuan ibu yang baik. Di Indonesia, insiden diare akibat virus rotavirus menyebabkan sekitar 10.088 kematian anak setiap tahunnya. Infeksi rotavirus ditularkan melalui jalur fekal oral dan sangat menular. Diare akibat rotavirus dapat dicegah dengan vaksin rotavirus. Vaksin rotavirus adalah vaksin yang dikembangkan untuk mencegah infeksi rotavirus penyebab utama gastroenteritis atau diare parah pada anak. Pemberian vaksin rotavirus bermanfaat dalam memberikan kekebalan serupa dengan infeksi alami rotavirus yang mampu mencegah diare berat pada infeksi berikutnya. Manfaat lainnya adalah menurunkan beban ekonomi yang timbul akibat perawatan medis untuk anak yang menderita diare akibat rotavirus. Terdapat dua jenis vaksin rotavirus. Yang pertama, vaksin monovalen yaitu vaksin yang berisi satu strain rotavirus, contohnya Rotarix. Yang kedua adalah vaksin pentavalen yaitu vaksin yang berisi 5 strain rotavirus, contohnya Rotatex. Vaksin rotavirus diberikan sebanyak 3 dosis. Dosis pertama diberikan pada usia 2 bulan, dosis kedua diberikan pada bayi usia 3 bulan, dan dosis ketiga diberikan pada bayi usia 4 bulan. Vaksin rotavirus diberikan secara oral dengan dosis 0,5 ml atau 5 tetes. Dan vaksin ini akan diberikan oleh dokter atau petugas medis di bawah pengawasan dokter. Sebelum diberikan vaksin, perlu dilakukan screening kesehatan dan dipastikan bayi dalam kondisi sehat dan tidak ada kontraindikasi. Lalu, untuk syarat dan ketentuan dari vaksin rotavirus, yang pertama adalah kondisi sehat, tidak alergi terhadap vaksin, tidak memiliki kelainan sistem imun, dan tidak memiliki kelainan sistem pencernaan. Untuk mengatasi diare dapat digunakan suplemen zinc. Zinc sendiri merupakan elemen penting bagi manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Zinc dapat diperoleh dari makanan kita seperti daging, susu, seafood, dan juga suplemen. Zinc ini sangat penting bagi tubuh manusia loh teman-teman. Zinc dibutuhkan dalam proses pembentukan protein, pertumbuhan sel, dan juga fungsi imun. Selain itu, suplemen zinc dapat digunakan untuk mengobati diare. Lalu, bagaimana ya cara pemakaian dari suplemen zinc itu sendiri? Zinc biasanya tersedia dalam bentuk tablet yang larut dalam air. Tablet zinc dapat diminum dengan susu loh. Caranya sangat mudah. Tablet langsung dimasukkan ke dalam susu lalu diminum. Anak-anak akan lebih suka karena tablet tidak terasa. Dosis untuk anak lebih dari 6 bulan sekitar 20 mg per hari. Sedangkan untuk usia kurang dari 6 bulan sekitar 10 mg per hari. Zinc itu biasanya diberikan berapa lama sih? Menurut literatur, zinc diberikan selama 10-14 hari ya teman-teman. Pemberian zinc juga bermanfaat untuk mencegah terjadinya kemunculan diare pada 2-3 bulan setelahnya loh. Wah, selain itu, zinc juga memiliki manfaat khusus. Kalian kepo gak sih teman-teman? Simak terus ya videonya. Lalu, apa aja sih manfaat khusus dari zinc untuk diare? Zinc dapat mengurangi durasi dari diare loh teman-teman. Lalu, zinc juga dapat memperbaiki konsistensi tinja pada anak-anak. Selain itu, zinc juga dapat mencegah bakteri masuk ke saluran gastrointestinal dan memperbaiki fungsi dari villi. Tidak hanya itu saja, zinc juga dapat mengurangi penggunaan antibiotik yang tidak perlu. Ternyata, zinc sulfat monohidrat memiliki beberapa bentuk sediaan. Ada yang berbentuk oral drop, dan oral drop ini berisi suspensi larutan steril.
Lalu, cara menggunakannya bagaimana ya? Sediaan oral drop digunakan dengan cara langsung diteteskan ke dalam mulut. Selain itu, ada juga yang berbentuk sirup. Seperti sirup pada umumnya, zinc sulfat monohidrat bisa langsung diminum sesuai dengan takaran dosis yang tertera. Lalu, ada juga yang berbentuk tablet dispersible. Kalau menggunakan bentuk sediaan ini, obat harus diletakkan di atas lidah sebelum didorong masuk dengan air. Wah, tapi tidak hanya itu saja teman-teman. Ada juga yang berbentuk injeksi. Jadi, bentuk sediaan zinc sulfat monohidrat totalnya ada 4. Oral drop, sirup, tablet dispersible, dan juga injeksi. Terima kasih teman-teman. Untuk info selengkapnya bisa scan barcode tersebut ya.